Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pernyataan Jokowi tentang adanya tokoh besar di belakang yang membuat kasus ijazah palsu ini digoreng-goreng terus sampai hari ini, dan menurutnya sudah kurang lebih 4 tahun. Ini menuai banyak sorotan dan betul-betul laris manis ya. Hampir seluruh TV-TV nasional itu membahas hal tersebut. Kali ini ada si Tompel yang baru sekitar 3 jam yang lalu saya lihat di TV One itu berdiskusi dengan Ade Darmawan, dan seperti biasa para barisan pemburu ijazah Pak Jokowi ataupun Gibran ini melakukan kengeyelan yang memang tidak ada habis-habisnya, seolah-olah dia lebih paham soal hukum, dia lebih paham soal masalah aturan administrasi, dan mungkin berharap apa yang dia sampaikan ini bisa didengar oleh publik. Seperti apa perdebatannya? Ini coba kita simak dulu secara bersama-sama. Belum selesai mempermasalahkan ijazah Jokowi, kini giliran ijazah putranya Gibran Rakabuming Raka dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat. Terkait hal itu, Jokowi siap mengikuti proses hukum dan siap melayani semua. Jokowi menduga ada sosok orang besar di balik isu tersebut. Ia menyebut polemik yang bergulir hingga bertahun-tahun tak mungkin bertahan tanpa adanya dukungan yang kuat. Sebelumnya, sebuah gugatan perdata dilayangkan ke PN Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden, khususnya terkait riwayat pendidikan Gibran di Singapura. Nah, disinilah kehebatannya memang ya para penggoreng ini. Karena dia tahu bahwa pasti retensi publik akan sangat tinggi kalau Pak Jokowi yang digoreng-goreng. Dan itu terbukti. Di mana-mana hampir seluruh media hari ini itu membahas soal pernyataan Pak Jokowi yang hanya secuil saja, mengalahkan seluruh isu-isu yang selama ini terblow up ke publik, terutama soal orang-orang yang hari ini ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindakan makar. Ini coba kita lanjut lagi videonya. Ijazah yang tak kunjung usai kini bukan hanya soal dokumen semata, namun juga soal siapa sebenarnya sosok yang ada di balik nafas panjang isu tersebut. Kenapa ya ada sosok besar ini baru terungkap atau baru diungkapkan oleh Pak Jokowi sekarang? Kita akan bahas, sudah ada narasumber-narasumber kita yang mewakili semuanya di studio. Ada Bang Ade Darmawan, aktivis pendukung Jokowi. Selamat pagi Bang Ade. Pagi Pak Ade. Bang Philip dan Mbak Gumala. Oke, kemudian ada Bang Ahmad Kosinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS ya. Ya, selamat pagi Bang Ahmad. Pagi, sehat, alhamdulillah. Dan untuk menetralkan semuanya, ada Mas Agung Baskoro, analis politik. Selamat pagi Mas Agung. Jangan nambah panas nanti. Langsung kita ke Bang Ade. Ya. Bang Ade, apa maksud Pak Jokowi kemudian akhirnya mengungkap bahwa dia menganggap ada sosok besar di belakang ini sehingga kasus ini bisa panjang umurnya nih? Kan tadi napas panjang. Ya, napas panjang. Napas panjang. Bahwa kemudian, jadi gini kalau saya memperhatikan, di zaman dulu, waktu kami sering turun ke jalan, itu biasanya sesuatu persoalan, misalkan nih, ada persoalan yang akan kita lakukan demonstrasi atau protes terhadap pemerintah, itu biasanya kita bicarakan di kampus. Nah, setelah berbagai penyaringan, apakah memang ini menyentuh dari kebijakan-kebijakan ini tidak pro terhadap rakyat, kemudian kita olah, kemudian kita rapatkan, lalu kita turun ke jalan, terus kita bagi dong mobilisasi itu. Oke, seperti apa sih? Nah, ini kemahasiswaan saja seperti itu. Ada mobilisasi yang kita lakukan, ya kan? Nah, kalau berbicara personal Bapak Insinyur Joko Widodo dan Mas Gibran, tentunya ada mobilisasi juga kan? Ya. Bahwa kemudian logika tanpa logistik itu selalu ada seperti itu. Tetapi kita nggak tahu nih siapa sih sebenarnya. Logistik yang maksudnya apa, Bang? Ya, maksudnya begini, ketika kita demonstrasi pun itu kan perlu mobil sound, perlu spanduk. Kalau di zaman kita di kampus itu pasti urunan tuh, ya dah. Nah, tetapi teman-teman aktivis tentunya sudah tahu kalau mobilisasi itu seperti apa, tentu ada. Iyalah, jadi kan tidak mungkin kasus ini bisa berjalan selama ini kalau tidak ada yang biayai. Nah, inilah yang akan dikejar oleh Kosinudin. Dari pernyataan Pak Jokowi, siapa yang ada di belakangnya, sebutkan saja. Padahal kita berharap dengan proses yang terjadi di Polda Metro Jaya, hal tersebut bisa diungkap.
Jadi jangan hanya sampai pada Roy Suryo Pak CS, tapi siapa di belakangnya itu harus diperjelas oleh Polda Metro Jaya. Tetapi lagi-lagi saya kecil harapan Polda Metro Jaya bisa mengungkap ini. Mentersangkakan saja Pak CS, dia tidak punya kemampuan, apalagi mau menarget orang yang ada di belakangnya. Yang jelas pernyataan Pak Jokowi itu saya kira isyaratnya sangat kuat. Nah, cuma itulah tugas daripada Polda. Itulah gunanya ada penegak hukum gitu. Kan kisi-kisi awalnya sudah disampaikan dan itu saya kira sudah bukan lagi rahasia umum. Ini coba kita lanjut pernyataan dari Ade Darmawan. Biaya yang harus kita keluarkan. Kemudian ini terjadi napas panjang kata beliau. Tentu Pak Jokowi juga tidak mungkin ya merasa sesuatu itu ada sesuatu itu ketika kalau dia tidak merasakan sendiri. Tapi siapa sosok besar di situ itu masih menjadi tanda tanya kan. Artinya Pak Jokowi kalau masih menjadi tanda tanya belum memiliki bukti yang cukup untuk kemudian membuktikan ada sosok besar. Ya kalau dia bisa dibuktikan tentunya akan berefek pada hukum. Gitu. Bahwa kemudian ada otak di balik di belakang layar itu. Nah itu kan tentunya pelaporan yang terjadi pada beliau lakukan ya. Pelaporan yang beliau lakukan tentu akan dikaitkan itu. Artinya Itu yang saya maksud. Jadi silakan usut itu Roy Suryo dengan baik, Panci, Rismon, ungkap siapa di belakangnya. Karena Pak Jokowi sudah memberi kisi-kisi bahwa ada tokoh di belakangnya dan saya yakin juga yang namanya penyidik pasti tahu, Bin pasti tahu. Nah, cuma kita harus melihat mereka-mereka itu berpihak kepada siapa. Apakah kepada penegakan hukum atau kepada orang-orang memang yang mau melihat bangsa ini runtuh. Sebab bagaimanapun juga isu ijazah palsu ini sudah menyita banyak perhatian rakyat dan saya yakin juga ke depan kalau ini tidak dihentikan, pemerintahan Pak Prabowo juga akan terseok-seok. Karena seharusnya orang fokus semua berpikir soal bagaimana mensejahterakan rakyat, justru kita akan sibuk membahas isu-isu sampah seperti ini. Nah, tugasnya kepolisian lah yang harus memutuskan ini dengan mendorong kasus ini P21. Lalu kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya didorong ke persidangan. Ya silakan bicara nanti di sana soal fakta-fakta yang dia miliki. Cuma kan masalahnya mereka memang tidak memiliki fakta, tidak memiliki data. Jadi dia gemar membangun narasi-narasi yang liar, yang hanya memang mau mengkapitalisasi isu ini supaya sekali lagi Pak Jokowi dan seluruh keturunannya dianggap buruk oleh masyarakat dan tidak layak tampil menjadi pemimpin publik. Mengatakan bahwa ada orang atau pihak yang membiayai klien dari Bang Ahmad Kosinudin ini untuk melakukan gugatan, begitu Bang? Apakah mobilisasi ya, dalam artian tentunya mobilisasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan demonstrasi. Dan kita bicara demonstrasinya dulu. Kan mobilisasi itu sering turun, kemudian lain-lain sebagainya kan nggak mungkin nggak makan kan. Masa aqua doang kan gitu. Nah itu yang beda Bang. Ini antara demonstrasi dengan gugatan yang di ini kan harus dibedakan. Nah yang bisa jawab itu Roy Suryo CS tuh. Oke. Nah, ya, sebenarnya saya kira itu kan asumsi yang sifatnya ilusi begitu. Tidak ada faktanya. Sebagai sebuah ungkapan yang berlandas pada pengalaman Bung Ade ya, mungkin bisa dibenarkan. Tapi kita tidak bisa menilai orang lain dengan egosentris kita. Kalau kita melakukan ini maka dianggap lagi egosentris. Terus kalau kau menuduh orang tanpa bukti apa namanya itu? Nah disinilah kurang ajarnya ini para penggugat ijazah ini. Sebab kebenaran yang dia tahu hanya kebenaran yang keluar dari mulutnya. Yang dari orang lain itu tidak ada yang dianggap benar. Makanya memang sesungguhnya buang-buang waktu berdebat orang seperti si Tompel CS ini. Sebab pemahamannya yang dia mau paksakan ke orang, padahal pemahaman itu didasarkan pada kebencian yang akut, sehingga tidak ada satu pun juga rasionalisasi yang dia terima. Orang lain juga melakukan hal yang sama. Dan saya ingin tegaskan bahwa tuduhan saudara Joko Widodo ini kan saudara petisi, karena di Juli 2025 yang lalu saudara Joko Widodo juga sudah pernah mengungkap ada orang besar, dan saat itu kami tantang, kami challenge, sebut saja namanya siapa, apa SBY, apa Aguan, apa Antoni Salim, dan sampai hari ini tidak ada jawaban terhadap orang besar. Pernah ya sempat. Nah yang menjawab nanti itulah hasil penyelidikannya Polda Metro Jaya.
Kita akan lihat nanti apakah itu hanya berhenti ke Roy Suryo CS atau termasuk bisa mengungkap orang-orang yang bermain di belakangnya siapa. Jadi memang para kucuk bajingan ini berusaha ngeles terus, bahkan mempersoalkan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Padahal kita tahu bahwa ijazah itu sudah dilakukan verifikasi. Siapa yang melakukan verifikasi? Ya tentu kementerian yang terkait. Dalam hal ini ya Kementerian Pendidikan, Riset. Nah, itu kan jelas sekali aturannya di dalam Kepmen nomor 6 dan nomor 50 kalau tidak salah tahun 2024 dan 2022. Itu jelas bagaimana aturan penyertaan ijazah luar negeri dengan ijazah dalam negeri. Dan itu sudah dilewati pada saat mendaftar di KPU dulu, baik di KPU Solo maupun di KPU RI. Kemudian meruncing ke arah Partai Demokrat, tetapi kemudian oleh Partai Demokrat diklarifikasi dan akhirnya hilang. Dan kami sempat mengirim somasi kepada... Ya kan susah juga itu Partai Demokrat lepas dari tuduhan rakyat sebenarnya. Jadi bukan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak menyebut nama, cuma rakyat bisa melihat. Karena seperti misalnya Roy Suryo biar diapakan, dia adalah kader Demokrat. Nah, termasuk ada Rustam Butong yang begitu sangat bersemangat mau memasukkan Gibran, mau mengadili Jokowi. Itu juga kader Demokrat. Lalu yang terakhir Pak Subuhan. Pak Subuhan itu juga kader Demokrat. Nah, terus siapa yang mau kira-kira dituduh kalau bukan mereka-mereka? Tetapi lagi-lagi itu kan membuktikan sebenarnya bahwa rakyat hari ini itu tidak tidur. Dia bisa melihat semua hal yang terpapar di media sosial dan jangan dihalangi rakyat beropini. Kenapa? Karena itu adalah haknya. Sama misalnya ketika rakyat hari ini berharap Polda Metro Jaya mempercepat kasus ini dan sudah mulai mencurigai Polda Metro Jaya main di belakang layar, jangan juga dicurigai rakyat karena faktanya memang pihak kepolisian Republik Indonesia sampai hari ini sepertinya tidak bisa berkutik menghadapi Roy Suryo CS. Oleh karenanya apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa ada orang di belakang layar, di belakang orang besar, itu terkonfirmasi dengan lelitnya ini Polda Metro Jaya menetapkan mereka semua ini. Padahal ini adalah kasus yang sangat terang benderang. Saudara Joko Widodo untuk tidak asal sebut, asal ngomong begitu. Dan kami saat itu katakan ini jangan-jangan saudara Joko Widodo ini baper politik karena perasaan politiknya Jadi bukan baper, justru sebenarnya kalian yang sakit hati. Apalagi Kosinuding ini. Sahabat-sahabat tahu ya, ini ormasnya dulu ini HTI yang mau mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Itu dibubarkan di zaman Pak Jokowi menjadi presiden. Ada FPI yang juga ingin NKRI bersyariah, ormasnya Rizik Syihab. Rizik Syihab itulah yang mendirikan TPUA. Ini kalau kita mau bongkar-bongkaran semua. Lalu ada Repli Harung yang hari ini channelnya bahkan tiap hari, dalam satu hari mungkin ada 6 video yang dia blow up hanya satu, bagaimana menabur kebencian terhadap keluarga Pak Jokowi. Nah, Repli ini kan pecatan BUMN 2 kali. Dia adalah mantan komisaris di 2 BUMN ya, dipecat 2 kali. Itu juga mungkin yang membuat dia sakit hati. Ada misalnya Said Didu yang juga tidak dipakai lagi oleh Pak Jokowi di masanya kan. Nah, hanya saja memang ini kosannya menjadi bola liar. Dan sudah benar apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan mendorong ini ke hukum. Nah, silakan hukum yang menetapkan itu, melihat itu semua. Jadi saya kira begitu ya. Tidak perlu terlalu panjang lebar kita dengar Kosinuding karena bahasanya sama dengan video-video sebelumnya di tempat lain. Karena memang mereka ini gemar mengulangi sesuatu supaya kedengarannya benar. Karena kebohongan yang diulang-ulang itu dia tahu rumusnya bahwa itu cenderung menjadi kebenaran dan tersave di otak kecil masyarakat, dan pada akhirnya nanti semua orang akan meragukan ijazah Pak Jokowi dan ijazah Gibran. Karena itulah kita selalu muncul bicara seperti ini meluruskan bahwa apa yang mereka dongengkan itu adalah halusinasi sebenarnya. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.